Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyyi sadiqil amin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala ali baitihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyatul muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya yang telah mengizinkan kita dengan taufik dan hidayahnya bisa sama-sama berada di rumahnya yang mulia ini, di tempat yang paling dicintai Allah, yaitu al-masjid, di majelis yang dicari-cari oleh malaikat, majlisul zikir, majlisul halal wal haram, majelis yang dibangga-banggakan atau dibanggakan Allah kepada para malaikatnya di langit. Mudah-mudahan Allah menerima kita, mengabulkan doa, pinta dan harapan kita. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah berdakwah dengan sepenuh amanah, menyampaikan apa yang wajib dia sampaikan kepada umat sehingga mereka selamat di dunia sampai akhirat. Maka jasa Nabi kepada kita sangatlah besar. Oleh sebab itu hendaknya kita senantiasa mendoakannya dengan doa yang diajarkan oleh Allah yang maha besar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di antara kesempurnaan Allah tabaraka wa ta'ala dan kesuciannya serta ketinggian kedudukannya, di mana ia memiliki al-asma al-husna was-sifat al-ula, nama-nama yang husna, nama-nama yang indah, nama-nama yang sempurna, nama-nama yang baik. Disebut husna karena memang nama itu nama-nama yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap al-asma'ul husna, setiap nama mesti mengandung sifat. Kalau tidak mengandung sifat, dia kosong daripada makna. Misalnya Ar-Rahim, Allah, salah satu nama Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Ada yang tahu nama Ar-Rahman? Yang tahu tunjuk tangan.
Tidak ada, alhamdulillah. Ar-Rahim, tidak tahu juga. Masya Allah. Apa aja? Tidak punya baca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman maknanya yang maha pengasih, yang maha pengasih. Ar-Rahim yang maha penyayang. Dari nama ini Allah memiliki sifat yang namanya rahmat, ar-rahmah, yaitu sifat pengasih dan sifat penyayang. Ketika kita berzikir menyebut nama itu, yaitu ar-rahman dan ar-rahim, maha pengasih dan maha penyayang, maka terselip di situ harapan mudah-mudahan Allah mengasihi kita dan menyayangi kita. Maka nama ini adalah nama yang dimulai dengannya setiap surat dalam Al-Quran, kecuali satu surat. Ada yang tahu surat yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Tahu tujuh tangan? At-Taubah. Sini, Masya Allah. Surat At-Taubah. Mumtaz. Nah, surat At-Taubah tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Zakallah, Masya Allah. Berapa surat dalam Al-Quran yang tahu? Berapa jumlah surat dalam Al-Quran? Satu bab boleh. Zakallah khair, Masya Allah. 114 surat. Tanya lagi untuk anak-anak, berapa juz dalam Al-Quran? 30, Masya Allah, mumtaz. Selanjutnya, berapa hizib dalam Al-Quran? Yang tahu? Masya Allah. Berapa hizib Al-Quran? Tidak tahu ya? Masya Allah. 60. Satu juz, dua hizib. Satu juz, dua hizib. 4. Yang ada huruf N itu 4. Ada lupa semua ya, Masya Allah. Ulumul Quran. Taib, adik-adik lagi, berapa jumlah ayat Al-Quran? Jangan bilang 6.666. Enggak. 6.208 boleh, Masya Allah. Mazhab Al-Kufiyin 6.236. 6.236. Siapa boleh ya? Masya Allah, jazakallah khair. Taib. Di setiap awal Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berapa nama Allah SWT? Al-Asma'ul Husna. 99. Ahsanti. Sini, Masya Allah. Ahsanti nama 99. Taib. Siapa yang bisa sebutkan 5 Al-Asma'ul Husna? Masya Allah. Masya Allah. Ayakallah. 5. Sebutkan. Sebut lo. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Wallahu al-Khaliqul Na'am. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Asma'ul Husna 99.
Berarti di dalam Al-Asma'ul Husna terdapat berapa sifat? 99 sifat. Di antara sifat Allah tadi adalah Al-Malik, namanya Al-Malik. Sifatnya adalah memiliki. As-Salam, yang maha pemberi keselamatan. Maka Allah SWT memiliki sifat As-Salam dan seterusnya. Oleh itu ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, datang dalam hadis, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, mi'atan illa wahidah, yaitu 100 kurang 1. Jangan tidak ada takwil dulu. 99 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah, siapa yang menghafalnya, menjaganya, dan tentu saja mengamalkan maknanya, adalah masuk surga. Allah meyakini, menghafalkan Al-Asma'ul Husna, kemudian meyakini maknanya dan menghafalkan dan mengamalkannya, membuat orang masuk surga. Nah, siapa yang hafal 99 nama itu? Siapa? Masya Allah. Kenapa bisa masuk surga? Menghafalkan nama itu, satu, akan membuat kita kenal dengan Allah SWT, dan mengenal Allah adalah setinggi-tinggi tingkatan agama. Setinggi-tinggi tingkatan agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan kemarin di pelajaran-pelajaran sebelumnya kita sudah sama-sama memahami bahwa meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah akan melahirkan amalan yang sesuai dengan nama itu. Misalnya di antara nama Allah adalah Al-Jabbar. Apa makna Al-Jabbar? Yang maha berkuasa. Yang maha berkuasa, tak ada yang bisa melawannya. Maka seseorang, sebesar apapun kuasanya, sehebat apapun daya dan kemampuannya, tapi kalau dia tahu Allah Al-Jabbar, dia akan tunduk kepadanya. Makanya kalau orang-orang raja, presiden, bupati, gubernur, RT, RW wajib tahu Allah itu Jabbar, supaya dia tidak menjadi Jabbar. Sebab kalau manusia yang Jabbar, besok di akhirat akan hina sehina-hinanya, seperti apa serangga diinjak-injak orang nanti pada masa. Makanya orang-orang yang berpuasa khususnya, ketika dia tahu Allah salah satu namanya Al-Jabbar, dia bisa memaksa siapapun, karena Al-Jabbar itu dari kita Al-Ijbar. Al-Ijbar memaksa. Apa makna memaksa? Tidak ada yang bisa menolaknya. Tidak ada yang bisa menolak kekuasaannya itu.
Kalau raja dipaksanya kita di sini, kita bisa pergi tempat lain. Sah, kekuasaannya terbatas. Kalaupun misalnya semua raja di dunia ini adalah penguasa yang jabbar, kita pindah ke alam barzakh. Tidak bisa dia kejar lagi. Sah? Pindah alam barzakh aja udah lah. Kalau sampai alam barzakh nyawa kita udah teka ada malaikat. Jadi kaum muslimat. Di antara makna, di antara sifat Allah, nama Allah adalah Al-Aziz. Ananda, ada yang tahu makna Al-Aziz? Ada nama orang Abdul Aziz? Ada. Apa makna Abdul Aziz? Apa makna Abdul? Hamba. Al-Aziz, Al-Aziz yang maha perkasa. Makanya raja sering dipanggil dalam bahasa Arab dengan Aziz. Wa qalat imra'atul Aziz. Ada yang pernah baca dalam Al-Quran kalimat Al-Aziz? Tidak pernah? Sebanyak-banyak ada. Wa huwal azizul hakim. Was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Nah, Allah adalah Al-Aziz, namanya yang maha perkasa. Maha perkasa karena memang berkuasa. Kalau yang berkuasa itu memang maha perkasa. Apa nama perkasa? Dia sanggup melakukan apapun tanpa ada yang bisa menghalangi. Tanpa ada yang bisa menghalangi. Jadi dia melakukan apapun sekehendaknya, tidak ada yang bisa menghalangi. Seperti raja, makanya raja disebut dengan Al-Aziz. Hadza azizu muarajalai. Ini penguasa muarajalai. Hadza azizu Misr. Ini adalah pemimpinnya Mesir. Ma'asyur. Nah, ketika kita mengatakan ya Aziz, wahai yang maha perkasa, maka kita tidak akan takut kepada yang selainnya. Walaupun dia perkasa, tapi dia tidak akan bisa berhadapan dengan Allah yang maha perkasa. Makanya ketika orang-orang munafik mengancam akan mengusir Nabi dan para sahabat dari Madinah dengan alasan mereka yang lebih berkuasa di Madinah, lebih punya izzah. Apa kata mereka? Wa yaquluna la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adall. Kalau kami kembali ke Madinah nanti, kami akan orang yang paling berkuasa, al-a'azz, yang paling tinggi, akan mengeluarkan darinya orang-orang yang hina. Allah, munafik mengatakan Nabi orang hina. Auzubillah. Lalu Allah balas, walillahil izzatu walirasulihi walilmu'minin. Ingat, yang punya kuasa itu adalah Allah. Kemudian Rasulnya, kemudian orang-orang yang beriman. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Tapi orang munafik itu tidak mengetahui. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian berarti mempelajari, mendalami, menghayati nama-nama Allah itu
adalah sesuatu yang sangat dianjurkan dalam agama ini. Dalam Al-Quran dalam banyak ayat Allah menghasung kita untuk mengenali Allah melalui al-asma'ul husna wasifatul ula. Ini bagian daripada salah satu dari bagian tauhid yang tiga, yaitu mentauhidkan Allah melalui al-asma' was-sifat, yaitu mentauhidkan Allah melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya. Karena tidak boleh kita meyakini sesuatu tentang Allah kecuali dengan ilmu. Tidak boleh kita menyebut atau menamakan Allah dengan nama-nama yang tidak dia sebutkan dalam Al-Quran, atau tidak pula disebutkan oleh nabinya dalam hadis-hadisnya yang sahih. Tidak boleh kita mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak ada dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam, karena itu nanti mandai-mandai kita. Sebagaimana juga kita tidak boleh menolak apapun nama dan sifat Allah dalam Al-Quran dan hadis dengan alasan tidak logis dan tidak masuk dalam pikiran kita. Inilah perbedaan antara ahlus sunnah dengan ahli non sunnah. Maka Al-Quran menganjurkan seperti dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang husna, yang sangat indah. Fad'uhu biha. Oh, ternyata kita berdoa kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Ini salah satu dari bentuk tawassul yang disyariatkan, yaitu kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, kita berdoa dan berseru kepada Allah dengan menyebut-nyebut nama-nama dan sifat-sifatnya. Jelas? Misalnya kita ingin dapat rezeki, maka kita katakan, ya Razzaq, urzuqni, wahai sang pemberi rezeki, berikanlah aku rezeki. Ketika Nabi Ibrahim berdoa minta keturunan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Naam, waj'alna lil muttaqina imama. Atau ketika kita ingin meminta keselamatan, ya salam, salimni, ya Allah yang maha memberikan keselamatan, selamatkanlah aku, dan seterusnya. Maka berdoa dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah sesuatu yang sangat-sangat dicintai Allah. Ketika Nabi di hari kiamat, ketika memberikan syafaat kepada seluruh umat untuk disegerakan hisab, apa yang dilakukan Nabi alaihissalam? Bersujud di bawah arasy. Bersujud di bawah arasy. Nabi sujud kepada siapa? Kepada siapa Nabi sujud? Boleh sujud kepada selain Allah? Boleh? Boleh? Tidak kan? Sujud kepada selain Allah adalah syirik. Jadi sujud hanya kepada Allah. Nah, kenapa Nabi sujud di bawah arasy? Kenapa Nabi sujud di bawah arasy? Tadi kan dibilang sujud tidak boleh kepada selain Allah. Sekarang Nabi sujud di bawah arasy karena Allah di atas arasy.
Bukan karena Nabi sujud kepada arsy, tapi Nabi sujud kepada yang di atas arsy. Jelas? Tahu kalian besarnya arsy itu? Mana yang lebih besar, arsy daripada kampung Wak Mujalinga? Tidak pernah kalian baca ayat kursi? Apanya Allah Ta'ala? Wasi'ah kursiyuhu as-samawati wal arda. Kursinya Allah itu bisa memuat semua langit dan seluruh bumi. Nah, kursi dibanding arsy, kursi dibanding arsy itulah ibarat kursi dibanding arsy adalah ibarat, tidak tahu, ibarat mata uang piti seleng, itu seleng ya, ditempelkan di sebuah perisai. Maka ada perisai pada piti itu, tahu perisainya? Tameng. Jadi kursi itu dibanding arsy, kursi itu seperti uang siling ditempelkan di perisai. Berarti mana yang besar, perisai atau siling? Berarti yang mana besar, arsy pada kursi? Arsy jauh lebih besar, dan dibawa oleh 8 malaikat. Besok di padang mahsyar tengok ya, arsy itu diangkut oleh 8 malaikat. Berarti kecil arsy itu. Tahu kalian besarnya malaikat pembawa arsy? Enggak tahu juga. Hafalkan. Nanti jangan sampai tak tahu lagi. Besok Ustaz tanya. Malaikat pembawa arsy itu, kata Nabi, diizinkan kepadaku untuk menceritakan tentang malaikat pembawa arsy itu. Jarak antara telinganya, tahu kalian tahu telinganya, dengan pundaknya. Tahu pundak? Jauh tak pundak dengan telinga? Jauh tak? Dekat kan? Nah, malaikat pembawa arsy itu antara daun telinganya dengan pundaknya itu seperti perjalanan 700 tahun. Pernah kalian berjalan 700 tahun? Berjalan kalian 700 tahun naik onta, naik kuda, itu baru dari bahu ke telinganya. Itu kalau di kaki sampai ke telinga. Jadi bayangkan betapa besarnya arsy tadi. Tadilah kursi saja, wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Jadi makanya alam ini yang di atas lebih luas dari di bawah ini. Makanya awak kodok bantah atau kita di bawahnya bawah sekeneknya. Jadi kalau nak boleh nak bantah-bantah, ya jenahku ke bawah, ning ada kate. Sebab yang di atas tu banyak. Kan kodok bantah atau yang di bawah itu kan ajok saja kan ya, ajok saja bantah. Apa bisa ditanam di situ? Sudah itu tanam lu yang diajak tu. Pas jatuh ikut batangnya deh. Baik kata uang jatuh ya. Jadi kaum muslimin muslimah, makanya kita disuruh sering-sering menengadah ke atas. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Lalu awak kan jauh ni ada kata. Yang dah biar awak dah Allah di hati gitu ya. Nya Allah tak nak nya dah Allah. Kan dia mama orang ngaji-ngaji wak satu-satu di mana Ta'ala yongnya tak patah ampek tanya di mana-mana ni
Kasan Allah di mana? Di hati. Maka joleh wak kemaduk ke mana meminta tu joleh. Sebab malaikat pun joleh ke mananya melaporkan amalan kita. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ini Al-Quranul Karim mengatakan, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka pakai nama itu untuk berdoa kepadanya. Nabi alaihissalam nanti di padang mahsyar itu memohon kepada Allah dengan memuji, menyebut nama-nama Allah yang belum pernah diajarkan Allah di dunia. Kalau diajar Allah Ta'ala di dunia, tapi di akhirat diajar kepada Nabi alaihissalam. Berarti nama-nama itu banyak, bukan hanya 99. Tapi 99 itu siapa yang hafal 99 dijamin masuk surga. Tapi bukan dinyanyikan, tapi diamalkan. Walaupun lainnya, wallahu allazi la ilaha. Nah, terus kan ya. Tapi sudah itu sama kan dia jangan puja-puja. Bukan, berarti tidak diamalkan apa yang dimaksudkan dengan al-asma'ul husna. Ma'asyar kiram dirahmati Allah SWT. Wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Maka biarkanlah orang-orang yang mulhid, yang mengingkari nama-nama Allah itu, mereka pasti dibalas, pasti dihukum nanti dengan apa yang mereka kerjakan. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 180. Kemudian di dalam surat Al-Isra ayat 110 Allah mengatakan, qul Allah awidur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Katakanlah, berdoalah kalian dengan menyebut Allah atau dengan menyebut Ar-Rahman. Ya Allah, ya Rahman. Ayyamma tad'u, apapun yang kalian doakan, maka Allah memiliki al-asma'ul husna. Artinya kalau kita tadi minta rezeki, ada ismu Allah Ar-Razzaq. Innallaha huwa Ar-Razzaqu dzul quwwatil matin. Kalau kita minta Allah memelihara kita, Allahumma ya Hafiz ihfazni. Ya Allah yang maha memelihara, pelihara kami. Allah yang maha mengurus urusan kita. Ya Maulana. Dan antara nama Allah adalah Al-Maula. Ni'mal Maula wa ni'man Nasir. Ya Maulana natawalla amrana, uruslah urusan kami. Innallaha inna waliyallah alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Sesungguhnya yang mengurus urusanku adalah Allah yang menurunkan Alkitab, dan Allah maha mengurus urusan orang-orang saleh. Maka ketika Umar bin Abdul Aziz akan meninggal, seorang khalifah yang beristri anak khalifah, keponakan khalifah, saudara khalifah, dan dia sendiri adalah khalifah, tetapi hidup dalam kesederhanaan, semuanya diinfakkan untuk negara. Ya, ketika meninggal dia panggil anak-anaknya, ya anakku, kalau ayah mau, kalian bisa saya jadikan orang paling kaya di dunia saat ini. Gimana tidak, kekuasaannya terbentang dari masalah dari Yaman sampai ke Asbahan sana, sampai ke Afrika Utara, sampai ke Maghrib. Tetapi karena dia memikirkan rakyatnya sejahtera, dia sangat sederhana. Tahu tak tuan-tuan dan puan, warisan yang diterima oleh masing-masing anaknya
anak laki-laki setengah dinar, anak perempuan 1/4 dinar. Setengah dinar kalau dengan konversi rupiah hari ini lebih kurang 3 juta. Warisan seorang khalifah. Anak perempuannya setengah itu 1.500.000. Weh, kalau awak dapat hadiahkan itu, sahabat nak pandai jadi ayah ya. Dah. Makanya kata beliau, andainya kalian nanti jadi orang saleh, jadi orang rusak setelah saya mati, saya bukan jadi penyebabnya dengan memberikan yang tidak halal kepada kalian. Artinya banyak rusak anak gara-gara rezeki yang tidak halal, maka dia tidak mau berikan. Semua yang saya berikan adalah halal. Nah, dan andainya kalian jadi orang saleh, dan itu yang ayah harapkan, maka saya tidak perlu takut. Lalu dia baca, inna waliyallah allazi nazzala kitab, sesungguhnya yang mengurusku, waliku adalah Allah yang menurunkan kitab, wa huwa yatawallas salihin, dan pasti akan mengurus urusan orang-orang saleh. Meninggal beliau dengan warisan yang hanya seperti itu, tapi masya Allah anak-anaknya semuanya saleh, dan saleh di dunia dan juga insya Allah di akhirat, dan tidak pula jatuh atau mati miskin. Bahkan disebut di antara anaknya yang berinfak, yang mewakafkan hampir 1.000 ekor kuda perang. Wih, kalau 1.000 kuda diinfakkan dia kayo dah jauh lah. Babu kuda siku entah kan dah kuda bendi beli 5 jutanya. Tapi kalau yang itu kuda perang, kalau kuda perang tuh apa tadi dia kuda Pak Prabowo 1,6 miliar ya siku. Itu kalau 1.000 itu lebih 1 triliun infaknya. Kalau infak lebih 1 triliun tentu biti banyak deh itu. Hanya dengan warisan 3 juta. Karena dia yakin orang saleh pasti diurus oleh Allah, karena di antara nama Allah adalah Al-Maula, Al-Wali, yang maha mengurus hamba-hambanya. Nah, sudahkah kita amalkan ini? Pertanyaannya ada pada kita. Sudahkah kita amalkan? Kalau belum, maka surga kayaknya masih jauh juga. Oleh sebab itu mempelajari Al-Asmaul Husna, betullah kata Nabi, akan membuat kita masuk surga. Tapi masuk tuh macam mana? Kalau nyentuk padahal masuk kok. Ya, kita azan dulu bang ya. Itu tambah seketik ya bang. Nah, silakan. Terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian dalam surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 24 Allah mengatakan wallahu allazi la ilaha illa huwa, dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak diibadati selain Dia, alimul ghaibi, mengetahui yang gaib, wasyahada, apalagi yang nyata, huwar rahmanur rahim, Dia adalah yang ar-Rahman ar-Rahim, yang maha pengasih maha penyayang. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa, Dialah Allah yang tidak ada yang berhak diibadati selain Dia, Al-Malik, disebutkan tadi, Al-Malik, maha raja, Al-Quddus, yang maha suci, As-Salam, yang maha menyelamatkan, Al-Mu'min, yang memberi keamanan, Al-Muhaimin, yang berkuasa, Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Jabbar, yang maha perkasa, Al-Mutakabbir, yang punya sifat takabbur, sombong. Allah berhak sombong karena Dia adalah tidak ada yang berkuasa selainnya. Kalau kita ada hak sombong, kalau orang sombong tercela, sebab untuk apa sombong? Antum tidak punya apa-apa. Subhanallah, maha suci Allah, amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Artinya nama-nama ini walaupun dari sisi bahasa nama bisa sama, tapi hakikatnya tidak. Huwallahul khaliq, Dialah Allah yang maha mencipta, Al-Bari, yang mengadakan, Al-Musawwir, yang maha memberikan bentuk, Lahul asma'ul husna, Dia memiliki nama-nama yang husna, Yusabbihu lahu ma bis samawati wal ard, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi bertasbih memujinya. Wa huwal azizul hakim, dan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam surah At-Talaq Allah juga menyebutkan tentang namanya Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna, Allah yang menciptakan 7 lapis langit. Tahu kalian langit itu berapa ketebalannya? Tidak tahu juga. Payah tak buat langit itu? Payah tak buat langit? Buat langit-langit aja payah. Apalagi buat langit. Ketebalan langit itu, kata yang sudah pernah ke sana,
Ada yang sudah pernah ke sana? Hah? Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketebalan langit itu katanya 400 tahun perjalanan. Berarti berapa berat itu ya? Gedak katanya berapa tebalnya? Ketebalan apa tuh? Lantai 2 tuh. Berapa tahun perjalanan? Hanya coba tugasnya mandala le 10 cm 10 cm boy kan. Subhanallah, ini 400 tahun perjalanan. Ketebalan langit satu. Boy tak? Berat. Tapi subhanallah, Allah ciptakan tanpa tiang. Tanpa tiang. Itu bisa yang mencipta selain Allah? Bisa selain Allah menciptakan itu? Tidak ada tiangnya. Kita ada tiang, risau juga kita runtuh. Sebagaimana tidak ada runtuh kan, risau kita. Tapi langit, masya Allah, sejak Allah ciptakan tak ada bagiannya yang runtuh, setebal itu. Kemudian jarak antara langit pertama dengan ke langit kedua itu mencapai 500 tahun perjalanan. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Mandarlah wadiati berbawah. Mana yang lebih luas? Al-alamul ulwi wala alamul sufli? Alam bagian atas atau alam bagian bawah? Di atas. Bumi ini adalah planet terkecil. Tidak bantah kau jawab sudah. Jadi kaum muslimin dan muslimat teman-teman. Tapi kalau makanya nak jen bantah kodok-kodok ngonangkan baju kate. Sebab wong pabantah ndak selamat ayo kate tu dah. Selamat ayo kate. Maka oleh sebab itu berusahalah damai-damai saja. Jangan terlalu berhawa dan bernafsu untuk sesuatu yang akan ditinggalkan dan tidak akan kembali ke atas. Dan di atas itu luas. Makanya malaikat, orang malaikat berbantah. Wih, orang malaikat berbantah. Enggak kan? Nyemang lawi sampai nyo. Awak sampai. Tambah hati sampai. Makanya usahakan berkawan sama malaikat. Ya, usahakan berkawan sama malaikat. Jangan berkawan sama orang-orang yang tidak berkawan sama malaikat. Makanya berbantah kita. Asyur kiram rahmati Allah. Allah menciptakan 7 lapis langit, wa minal ardi mithlahunna, dan 7 lapis bumi pula. Yatanazzalul amru bainahunna. Perintah Allah turun di antaranya, di antara langit dan bumi itu. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, supaya kalian tahu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Awak untuk menembus ke langit pertama tidak bisa. Allah sudah suruhkan kan sanggup, silakan, tapi kita tidak sanggup, tidak bisa. Kalau gitu terpaksa kita menyerah. Kita nak buat aturan yang bikin orang sejahtera seperti aturan Allah, tidak bisa. Orang Jerman bikin aturan warisan 700 halaman bata tawijih, tapi orang Islam bikin aturan warisan 2 lembar saja selesai. Cuman masalah awak ndak mau mengikuin ke dia. Suruh Allah Ta'ala kalau mati wong tua kalian, siapa mati bagi langsung warisan. Wak tentang saudara tu yang tak maluan kalian ni nya. Kan dia siapa tanah lah bagi kalian. Akhirnya lah hitam tanah lah hitam lo muka. Itu berbantah jadi kan ya. Makanya segan menyegar itu tidak pada tempatnya, hanya bikin masalah besar. Kan kalau ada bantah pada adik terkait warisan, dia apa? Belompet lama-lama.
Jadi aduk nang kedek dulu lah balaki lah tinggal le rumah lu laki le nyo nye punya nyenah nyo keteman. Itu masalah. Makanya Allah suruh kita selesaikan semuanya. Setelah itu terserah nak di-ban ke sana silahkan, nak dijual tak apa jodoh, nak diwakafkan boleh, tapi harus dibagi. Itu yang kita ada sering masalah tadi itu. Ada soko tinggi kan, lah bayarnya persen. Kalau ada uang konsultasi kau ambil, tidak biasanya langsung ke pengadilan ini dan ya, bayar kusui lah balik-limpik tersampun punya. Nah, jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka Islam memberikan penyelesaian yang tuntas. Kita cari aturan-aturan keamanan, sistem-sistem, tapi tidak pernah juga menuntaskan masalah keamanan. Tapi Al-Quran dan Sunnah mengantarkan negeri yang menerapkannya walaupun penuh dengan kurangan tetap menjadi negeri paling aman di dunia. Di mana negeri yang sekarang menerapkan Al-Quran dan Sunnah sebagai undang-undang dasarnya? Di Arab Saudi. Maka Badan Kriminalologi menetapkan bahwa negeri paling aman di dunia adalah Arab Saudi. Bandingkan angka kriminalitas, angka kejahatan 13 tahun di Arab Saudi sama dengan 1 menit di kota Chicago, Amerika. 3 tahun uang buat jahat setan, mencilok, membunuh, memperkosa, mengicua dan sebagainya selama 3 tahun di Amerika, sebuah kota semini dia semuanya itu. Itu mana nak aman? Mana nak aman? Amerika atau di Arab Saudi? Di Arab Saudi. Apa sebab? Karena mereka menjadikan undang-undang dasar negaranya Al-Quran dan hadis. Nah, cuman banyak dong awak dong banci ke Saudi tadi apa kan? Entah dia nyokayo banyak orang hasad, enggak iya enggak? Ya betul. Nya kalau babiti kan kalau hasad orang dah jelok dia kan? Dia itu enggak? Atau dek babezo cara agama ni bisa jual. Orang tu memang dak omone mobil ada jalan-jalannya. Nya Nabi togang deknya membuat bid'ah. Awak suka ke bid'ah tu. Antu kan tak jangan sama awak tu. Kan ya? Mereka anti bid'ah. Kalau kita pecandu bid'ah. Makanya tak ibas haswi tu. Yang ketujuh dan awak selesai sesudah Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi lagi awam mikir udah ada bibi udah Astaghfirullahalazim allazi la ilaha. Akhirnya orang terlambat tak dapat solat nyaman lah. Itu ketujuh doa mungkin ya. Subhanal Malikil Qudus. Subhanal Malikil Qudus biasanya itu ketujuh dia bisa. Nah. Tarawih dong. Saya cakap sudah salat witir. Oh sudah tarawih. Enggak itu salat witir loh. Oh, aduh lah. Iya dia. Berarti Nabi dulu tak salat dia lah. Masya Allah, nak pejak cara tu dah. Itu dia buang jawab ke orang juga, jawab nak begitu dah. Itu dia buang jawab ke orang tu tak pakai itu. Yang tak tahu dalam sunnah. Kenapa tu? Ada dalam sunnah jadi tu? Memang itulah letak. Betul lah tentu dan dia apa dia pembuang yang awak ke orang tu. Kalau dari sisi elok panggil oswe elok panggil orang berdawat kan tak? Mana elok panggil orang berdawat?
tak ada bimana contoh mana banyak sidoka awak ke enang du atau inyo ke awak mana banyak orang Indonesia bermusuh di Arab atau Arab bermusuh ke awak warga awak ya mana banyak mengirim bantuan awak ngirim duyan ke kian musim duyan atau inya mengirim kormai bulan puasa asal lempuan awak ngirim duyan pernah ngirim TKI itu lain nanti kan membuka lapangan kojo mereka untuk awak kan ya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kalau uangnya aja, uangnya uang dopan lah. Soalnya kalau di situ kalau tentara dulu ke awak tentara yang bayang pijak kan tanpa ada sah dulu gini tak kan. Nah, kalau situ tentara kalau wangi ke awak suah sallu ala nabi baca selawat. Kalau awak kalau ngiwangi preman gue cawi kan. Kalau situ alhamdulillah Allah yahdiknya, semoga Allah memberi kamu hidayah. Ya, jadi Allah musta'an. Ada kulihan kaum muslimin dan muslimat. Jadi ternyata Al-Quran dan Sunnah itu kalau diikuti membuat kita barakah hidupnya. Kira-kira mana makmur uang pada awak? Mana non sai makan awak tu inyo? Awak ya menyungku jak subuh le sampai tengah malam bau tang dia baunya lang air bulan kan ya cukup gaji sakit kojo banyak kalau nak lu masya Allah kojo kene gaji banyak itu kadang lah kalau kawan dan tamat S1 maju assistant dosen bawa gaji sampai ibu maitrinya sampai ibu maitri rial kali sampai 25 kurang satu 28,26 rupiah ini si kejuta setan ibu aja itu mana banyak tu istiqomah lah mulai tahun lo kini maju lah alun je sampai Allah musta'an ala kulli hal. Makanya mau milih pulang karena hujan emas di negeri sendiri lebih baik pada lantiang batu di uang di negeri uang. Alhamdulillah hujan omega kan. Jadi kaum muslimin muslimat Allah berikan keberkahan karena Allah berjanji kalau satu negeri itu beriman dan bertakwa. Apa makna beriman dan bertakwa? Yaitu menerima yang datang dari Allah dan Rasul, melaksanakan perintah, meninggalkanlah larangan. Semakin banyak kita melakukan itu, semakin tinggi keberkahan yang Allah berikan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk melaksanakan perintah Allah, meninggalkanlah larangannya. Saat itu Allah bukakan keberkahan-keberkahan itu. Pada asalnya negeri kita ini masya Allah negeri yang subur gemaripah lok jema apa nih bahasa Jawa gemaripah lok jenawi ya masya Allah kan walaupun tungkeknya tumbuh kalau orang situ kalau nak menanam harus diangkui ayo masya Allah misalnya dari kalau ke Moka tuh dari Jeddah setan lebih kurang 80 kilo selang di bawah tanah mangkuk ayu. Kalau kita enggak masya Allah lah minta ampun lah kalau tak lala dolar derajat 7 ini kan hujan masya Allah subur kita. Cuma masalahnya kita nampaknya belum begitu beriman dan bertakwa, masih pilih-pilih yang sesuai je pikiran temo yang indah anci lo jadi tawar menawar kalau taklah atau tawar menawar lah nyambi awak zaki kan bang awak pun dibendek ke wang ni bang awak
tengok, nak banyak punya sawit nama awak atau orang lu? Cuk. Orang awak atau orang lu? Yang menikmati hasil bumi kita, minyak tu, orang awak atau orang di lu? Jadi memang salah kita sendiri. Allah belum mengizinkan kita untuk menikmatinya karena kita belum menikmati iman dan takwa kepadanya. Kalau itu makanya perlu belajar terus. Jangan salahkan orang. Nyala uang baik kau debo ada, tapi salahkan kita. Apa deh kita masih belum mengamalkan, mengimani. Kenapa anak-anak kita belum kita didik secara Islami dan seterusnya. Kalaulah mulai seperti itu kita insya Allah akan keberkahan akan datang. Kalau nyawa orang terjadi bantah kunjung, wak salang dia pemerintah, nyawa belinya sah, wak salangnya korupsi, nyawa lah korupsi ketika pemilu. Kan dibawa piti dia. Cenunjuk siapa nak demo kotang ketika pemilu. Kan tidak ada orang, asalnya dia nombor 2. Kebanyakan nemo tak? Kebanyakan nemo. So jadi baik juga ni. Itu dia. Dek 2,000 nya. Sudah itu bantah-bantah atau kena itu. Makanya jangan diterima. Karena itu selain tidak halal juga berakibat tidak terpilih yang terbaik, tapi adalah yang pura-pura baik. Dulu ya sampai bagi terima uangnya jangan tinggi orangnya. Berarti sodot ya temor ya. Innalillahi inna rajiun. Mungkin lah dicabut fatwa nak. Allah musta'an. Iyalah, itu kan suatu kesalahan yang sudah berlalu ya, dan sering berulang-ulang di masa lalu. Semoga di masa depan tidak terulang kembali. Ini masalah engkau nak tu dapat sudah masa awak ndak aja kan ya itu masalah. Nak tu dapat sudah nya dulu kadang ya semua 8 orang dapat 1 juta sama 8 juta banyak ada kan. Sudah digulung dia 80 miliar di awal negara. Nasallallahu alaihi wasallam. Dah, esok nanti boleh tak? Baik, jawab boleh kan melarat. Jawab nampak tahu ini. Dia kan melarat. Jawab tahu contohnya lah. Nikmati aja itu dulu. Ya. Dan kami yang tak nemo terpaksa nemo azab nanti temo dek tuan-tuan nyawa mau sama duit. Ya awak cik menyawui kan, nyawuinya. Mudah-mudahan kesadaran itu semakin lama semakin nampak dan semoga mudah-mudahan terpilih orang-orang yang memang patut dipilih, bukan karena terpaksa dipilih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala adam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Wassalam. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.